Suara saya bagus ya, Kang Rio. Kasih jempol, Kang Rio. Kang Rio, kalau suara saya bagus, kasih jempol. Kang Rio. Oh. Kang Lalan, suara saya bagus nggak, Kang Lalan? Kasih jempol, Kang Lalan. Aman, Bah, aman. Ini udah pernah deh. Oh, kok tatawan kayak orang ajaran. Jing bahasa euy. Musik.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, izinkan saya membacakan rundown acara pada hari ini. Insya Allah, yang pertama akan ada pembukaan dari pukul 10 sampai pukul 10.05. Yang kedua ada sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan, insya Allah pukul 10.05 sampai 10.35. Yang ketiga ada tanya jawab. Nanti untuk tanya jawab silakan teman-teman jika ada pertanyaan bisa ditulis di chat. Yang keempat akan ada penutupan, insya Allah pukul 10.55 sampai pukul 11. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wassobi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, sehingga sampai hari ini kita bisa berkumpul dalam acara sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan untuk karyawan. Tidak lupa kami ucapkan selamat bergabung kepada Direktur PT Harapan Keluarga, Bapak Hamzah Aunilah SMBMM, serta jajaran Direksi PT Harapan Keluarga, Direktur Rumah Sakit Harapan Keluarga, Ibu Dr. Tri Ermin Fadlina MKes, serta jajaran Direksi RSU Harapan Keluarga, dan Alhamdulillah Direktur kita, Umi ini online dari Mekah ya Umi ya? Insya Allah. Ya, ini saya masih di Masjidil Haram nih. Gak apa-apa, bisa. Terima kasih bisa meluangkan waktunya, Umi. Pikirannya masih. Ya, insya Allah. Ya. Ya. Tidak lupa juga saya ucapkan selamat bergabung Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabupaten Sumedang, Ibu Indah Agustina, serta akun representatif khusus BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabupaten Sumedang, Bapak Yunus Holis Ahmad SE, yang sekaligus akan menjadi pemateri sosialisasi hari ini. Kepada para kanit serta perwakilan karyawan Rumah Sakit Harapan Keluarga juga saya ucapkan selamat bergabung. Dan untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan pada hari ini kepada Bapak Yunus Holis Ahmad SE selaku akun representatif khusus BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sumedang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin Bapak dan Ibu, terkait dengan sosialisasi hari ini, kami dari BPJS Kerjaan merasa sangat bahagia dan terhormat terkait dengan penyampaian manfaat dari BPJS Kerjaan yang alhamdulillah juga dihadiri oleh jajaran direksi Pak ya, dan tadi ada Umi juga dari Masjidil Haram. Semoga keberkahan yang dari Masjidil Haram bisa kita rasakan ke semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Pak, izin share materi terkait dengan program BPJS Kerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menyampaikan atau sharing terkait dengan sosialisasi dari BPJS Ketenagakerjaan. Seperti yang sama-sama kita ketahui bersama, BPJS Ketenagakerjaan itu dahulunya ialah BP Jam Sostek. Mungkin banyak dari masyarakat yang ada di Indonesia saat kita mengatakan BPJS, itu hanya yang teringat BPJS Kesehatan. Padahal di Indonesia itu ada 2 BPJS. Yang pertama ialah BPJS Kesehatan dan yang kedua ialah kami dari BPJS Ketenagakerjaan. Secara historikalnya, BPJS Ketenagakerjaan itu dulunya PT Jam Sostek dan BPJS Kesehatan dulunya Askes. Nah, dari perubahan regulasi tersebut, kami yang dahulunya Jam Sostek itu berbentuk
perseroan, yang dimana sifatnya perseroan itu ialah profit oriented. Kemudian kami diamanahkan untuk menjadi badan hukum publik, menjadi BPJS Tenagakerjaan, yang dimana sifatnya nirlaba. Nirlaba ini ialah seluruh hasil atau pendapatan dari dana kelola yang kami kelola ini kita kembalikan lagi ke tenaga kerja. Pengembaliannya seperti apa? Nah, nanti kita jelaskan. Salah satu dari pengembalian yang kita kembalikan lagi ke tenaga kerja itu dalam sifat pengembangan atau manfaat-manfaat lainnya yang secara maksimal yang diberikan oleh negara kepada tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS Tenagakerjaan. Alhamdulillah dan insya Allahnya karyawan dari Harapan Keluarga akan mengikuti 4 program dari BPJS Tenagakerjaan. Jadi full program insya Allah yang akan diikuti oleh teman-teman perawat dan tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit Harapan Keluarga. Nah, ini ialah dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, yang dimana setiap orang asing ataupun setiap warga negara yang bekerja wajib ikut menjadi peserta di program jaminan sosial. Terkait dengan program apa saja yang ada di BPJS Tenagakerjaan, inilah program-program yang ada di BPJS Tenagakerjaan. Yang pertama ialah jaminan kecelakaan kerja, yang kedua ialah jaminan kematian, yang ketiga ialah jaminan hari tua, yang terakhir ialah jaminan pensiun. Dan seperti di awal kita sampaikan, alhamdulillah nih insya Allah teman-teman yang ada di Rumah Sakit Harapan Keluarga insya Allah akan mengikuti seluruh program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Kami dari BPJS Ketenagakerjaan berterima kasih kepada jajaran direksi terkait dengan pendaftaran keseluruhan program bagi teman-teman tenaga kerja. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke program yang pertama, yaitu ialah jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja ini ialah seluruh risiko yang timbul akibat dari pekerjaan, yang mana tidak hanya terjadi saat di lokasi pekerjaan saja, termasuk ketika terjadi saat yang bersangkutan pulang pergi menuju lokasi perusahaan atau semua yang menghubungi dengan pekerjaannya. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya kita asumsikan saja seorang tenaga kerja berada atau bertempat tinggal di Tanjung Sari misal. Saat yang bersangkutan dinas jam 7 pagi dari Tanjung Sari, yang bersangkutan jam 6 pagi. Jam 6 pagi keluar pintu pagar rumah, mungkin mengendarai motor menuju Ranca Ekek. Sesampainya di Ranca Ekek dan kemudian yang bersangkutan bekerja dan kemudian yang bersangkutan pulang lagi ke rumahnya di Tanjung Sari. Ketika terjadi risiko di rentang waktu tersebut, itu termasuk ranahnya BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan pengcoveran. Contohnya, ketika yang bersangkutan tiba-tiba mungkin terserempet oleh angkutan umum di jalan raya, atau mungkin saat yang bersangkutan berada di tempat bekerja, ada genangan air di tangga terjatuh, itu termasuk risiko pekerjaan. Dan termasuk juga risiko pekerjaan yang ditanggung oleh BPJS Tenagakerjaan ini ialah ketika yang bersangkutan mengunjungi atau menghadiri suatu kegiatan yang dimana yang bersangkutan mengatasnamakan diri sebagai karyawan atau utusan dari rumah sakit. Contohnya, saat yang bersangkutan atau mungkin rumah sakit mempunyai kegiatan yang namanya apakah itu kunjungan wisata atau mungkin ada namanya liburan bersama yang atas nama seluruh karyawan rumah sakit, saat terjadi risiko itu termasuk pengcoveran BPJS Tenagakerjaan. Salah satu contoh yang terbaru ialah ketika kemarin ada terjadi truk wisata atau bus wisata yang terguling yang di daerah Subang, itu kan membawa guru-guru kita yang ada di daerah Jatinangor. Dan alhamdulillah dari sekian guru sudah menjadi peserta di BPJS Tenagakerjaan. Jadi seluruh biaya pengobatan yang akan dilakukan atau dijalani oleh si tenaga kerja atau guru itu menjadi tanggung jawab BPJS Tenagakerjaan. Nah, apa saja manfaat-manfaat tersebut dari jaminan kecelakaan kerja ini sendiri? Yang pertama ialah dari pengangkutan. Jadi saat yang bersangkutan mengalami risiko, yang bersangkutan dibawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat, jika membutuhkan yang namanya transportasi itu baik darat,
laut, udara sudah ditanggung oleh BPJS Tenagakerjaan. Kita asumsikan kejadian yang tadi, ketika yang bersangkutan mengalami risiko di Tanjung Sari, butuh ambulan atau butuh namanya angkutan untuk disewa atau di-charter untuk menuju lokasi terdekat, contohnya saja langsung dibawa ke Rumah Sakit Harapan Keluarga, itu biaya sewa menyewa angkutan tersebut sudah masuk tanggung jawab BPJS Tenagakerjaan. Dari darat maksimal 5 juta, kemudian laut 2 juta, ataupun jika membutuhkan transportasi udara, itu kita bisa memberikan hingga maksimal 10 juta. Nah, kemudian saat sudah sampai ke rumah sakit, yang bersangkutan langsung ditangani oleh petugas medis. Hingga nantinya akan timbul 3 kondisi. Yang pertama, ketika sudah sembuh, alhamdulillah bisa bekerja kembali. Ketika mengalami risiko cacat, nanti akan ada santunan juga. Dan yang terakhir ialah ketika mengalami risiko meninggal dikarenakan kecelakaan kerja. Ketika sudah bekerja kembali, yang bersangkutan bisa langsung bekerja. Nah, kemudian ketika lagi masa pengobatan dan perawatan, tentu tenaga kerja ini tidak bekerja. Biasanya di perusahaan-perusahaan ataupun usaha-usaha ketika tidak bekerja tentu tidak ada penghasilan. BPJS Tenagakerjaan juga ada yang namanya sementara tidak mampu bekerja. Sementara tidak mampu bekerja ini ialah penggantian penghasilan yang hilang dikarenakan yang bersangkutan lagi proses pengobatan dan perawatan, yang dimana jika misalnya yang bersangkutan butuh pengobatan dan perawatan selama 6 bulan, itu dalam 6 bulan itu akan kita gantikan 100% dari upah yang dilaporkan kepada kami. Nah, kemudian ketika di bulan ke-7 masih butuh pengobatan dan perawatan lanjutan, tetap akan kita gantikan hingga maksimalnya itu di 6 bulan kedua 100%. Di bulan ke-13 dan seterusnya, kita akan menggantikan upahnya sebesar 50% dari pelaporan. Contohnya, ketika yang bersangkutan butuh pengobatan dan perawatan 3 bulan. Nah, berarti selama 3 bulan tersebut, setelah mereka nanti masuk dan kembali lagi bekerja, penghasilannya kita gantikan lagi dari yang namanya sementara tidak mampu bekerja ini. Termasuk hanya hitungan hari juga termasuk. Misalnya, tidak bekerja dikarenakan proses pengobatan perawatan misalnya 2 minggu. Nah, nanti kita akumulasikan 2 minggu per hari kerjanya berapa dikalikan nanti dengan upah yang dilaporkan kepada kami. Nah, itu sementara tidak mampu bekerja. Nah, ketika yang bersangkutan mengalami risiko meninggal dunia dikarenakan kecelakaan kerja, BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan santunan kepada ahli waris. Besarannya berapa? 48 dikali upah yang dilaporkan kepada BPJS Tenagakerjaan. Nah, ini meninggal dikarenakan kecelakaan kerja. Nanti ada lagi program BPJS Tenagakerjaan yang namanya meninggal dunia. Nah, itu perbedaan programnya hanya nanti di jumlah santunan dan proses meninggalnya seperti apa. Nah, jadi ruang lingkup dari pengcoveran BPJS Tenagakerjaan ini bisa kita katakan dari A hingga Z. Dan biayanya itu unlimited. Unlimited di sini ialah berapapun biaya besaran yang dikeluarkan akibat proses pengobatan dan perawatan hingga yang bersangkutan dinyatakan sembuh. Barulah BPJS Tenagakerjaan tidak lagi melakukan proses pengcoveran. Jika masih dinyatakan butuh pengobatan perawatan lanjutan, tetap akan kita bayarkan. Yang penting yang bersangkutan sembuh bisa bekerja. Ketika mengalami risiko cacat juga ada namanya santunan cacat sesuai dengan cacatnya, baik itu cacat fungsi, cacat anatomi, atau cacat total tetap. Itu nanti juga ada yang namanya santunan untuk kategori tenaga kerja cacat. Nah, contohnya misalnya ketika sudah mengalami risiko kecelakaan kerja, butuh yang namanya kaki palsu. Nah, kita akan memberikan kaki palsu sesuai dengan indikasi medis tersebut. Jika misalnya butuh gigi palsu atau gigi tiruan dikarenakan yang bersangkutan giginya patah karena kecelakaan kerja, kita juga akan menggantikan yang namanya gigi tiruan tersebut. Nah, maka di sini kita bisa menyatakan BPJS Tenagakerjaan itu menanggung dari A hingga Z sampai si tenaga kerja dinyatakan sembuh oleh dokter. Nah, jadi kita batasannya dokter. Ketika dokter menyatakan sembuh, bisa bekerja. Ketika mengalami risiko cacat, ada santunan cacat. Ketika mengalami risiko yang namanya meninggal dunia, juga ada yang namanya santunan meninggal dunia. Nah,
Untuk khusus jaminan kecelakaan kerja yang mengalami risiko meninggal dunia ini, BPJS Tenagakerjaan juga akan memberikan beasiswa. Beasiswa untuk 2 orang anak yang mana anak tersebut dibeasiswakan hingga dinyatakan lulus kuliah. Nah, dahulunya BPJS Tenagakerjaan hanya memberikan untuk 1 orang anak dan besarannya 12 juta rupiah. Dan itu hanya kita berikan sekaligus 12 juta. Nah, maka kita di awal sampaikan kita memberikan manfaat itu manfaat secara maksimal sesuai dengan peraturan pemerintah. Oleh karena itu pemerintah menyuruh BPJS Tenagakerjaan dan mengamanahkan untuk menaikkan manfaatnya. Nah, inilah bentuk dari kenaikan manfaat yang diberikan kepada tenaga kerja. Ketika yang bersangkutan memiliki 3 orang anak, nah nanti tinggal dipilih 2 orang anak yang masih usia sekolah untuk diberikan beasiswa. Bagaimana cara pembayaran beasiswanya? Kita akan membayarkan secara tahunan sesuai dengan jenjang pendidikan si anak. Contohnya mungkin anak pertama lagi masa sekolah di SMP. Anak kedua yang kecil mungkin lagi SD. Nah, dari SD hingga kuliah kita bayarkan. Si kakak seperti itu juga. Dari SMP hingga kuliah kita bayarkan. Nah, inilah misalnya dari SD kita bayarkan 1,5 juta setiap tahunnya. SMP 2 juta. Kemudian untuk SMA dan sederajat 3 juta dan untuk kuliah 12 juta per tahunnya. Walaupun biaya kuliah si anak tersebut hanya 5 juta per tahun, kami akan tetap membayarkan maksimal sebesar 12 juta rupiah. Nah, itu untuk ketika yang bersangkutan mengalami meninggal dunia dikarenakan kecelakaan kerja. Nanti akan kita berikan santunan beasiswanya. Begitu. Nah, ini ialah terkait dengan program jaminan kecelakaan kerja. Yang kedua ialah yang namanya jaminan meninggal dunia. Bahwa setiap manusia itu pasti akan meninggal dunia. Kemudian berapa santunan yang akan diberikan kepada ahli waris? Santunan yang akan diberikan kepada ahli waris totalnya ialah sebesar 42 juta rupiah. Meninggal di sini itu di luar hubungan pekerjaan. Contohnya ketika memang sakit. Ketika sakit flu, batuk atau mungkin sakit akut itu kan yang membiayai BPJS Kesehatan. Ketika yang bersangkutan meninggal dunia, ahli warisnya mendapatkan santunan dari BPJS Tenagakerjaan. Begitu juga ketika misalnya yang bersangkutan memang sudah ajalnya. Itu nanti akan langsung diberikan santunan sebesar 42 juta rupiah. Jadi sifat santunan ini santunan pasti. Totalnya 42 juta rupiah. Begitupun ketika si tenaga kerja sudah masuki usia kerja atau masa kepesertaan di BPJS Tenagakerjaan minimal di 3 tahun, tetap juga ada yang namanya beasiswa nantinya. Sama seperti meninggal dunia dikarenakan kecelakaan kerja. Meninggal dunia dikarenakan kecelakaan kerja, tidak ada masa tunggu atau minimal kepesertaan 1 bulan sudah mendapatkan beasiswa. Ketika meninggal di luar hubungan pekerjaan, itu masa tunggu kepesertaan 3 tahun untuk mendapatkan beasiswa untuk si anak. Sama beasiswanya. Dari SD sampai kuliah untuk 2 orang anak. Totalnya itu bisa dikategorikan 174 juta rupiah. Nah, perbedaan di sana antara jaminan kecelakaan kerja mengakibatkan meninggal dunia dengan jaminan meninggal dunia di luar pekerjaan, perbedaannya hanya di manfaat. Yang pertama manfaatnya ialah 42 juta rupiah, itu manfaat pasti untuk meninggal di luar kecelakaan kerja. Jika meninggal dikarenakan kecelakaan kerja, manfaatnya itu ialah 48 dikali upah yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu perbedaan dari 2 program ini. Nah, namun BPJS Tenagakerjaan ini untuk kita ketahui bersama tidak ada masa tunggu untuk kepesertaan. Kalau di BPJS Kesehatan itu kan ada masa tunggu kalau tidak salah itu 15 hari baru aktif. Di BPJS Tenagakerjaan itu tidak. BPJS Tenagakerjaan ketika sudah menjadi peserta, tenaga kerja langsung tercover ketika seluruh risiko terjadi kepada yang bersangkutan. Ada beberapa contoh yang terbaru. Kemarin itu ada tenaga kerja sebagai perangkat RT RW di Sumedang. Lagi proses Hidul Kurban,
yang bersangkutan lagi memantau pekerja selaku dia ketua RW. Alhamdulillah RW di situ sudah terdaftar. Kadarullahnya bersangkutan meninggal dunia di tempat saat memantau kondisi Idul Adha tersebut. Nah, karena lokasi meninggalnya langsung di tempat kejadian yang bersangkutan bekerja, itu bisa dikategorikan meninggal dikarenakan pekerjaan. Jadi santunan nanti bisa didapatkan 48 dikali upah yang dilaporkan ke si tenaga kerja tersebut. Nah, itu ialah jaminan kematian atau jaminan meninggal dunia. Yang ketiga ialah jaminan hari tua. Jaminan hari tua ini ialah sifatnya tabungan. Tabungan pasti yang diberikan kepada si tenaga kerja ketika si tenaga kerja tidak lagi bekerja. Nah, mungkin kemarin ini ada beberapa isu terkait dengan hanya bisa dicarikan saat usia 56 tahun. Alhamdulillah pemerintah merevisi itu lagi. Nah, jadi dikembalikan kepada filosofi awalnya. Ketika tenaga kerja tidak lagi bekerja, cukup menunggu 1 bulan saja bisa langsung melakukan pencairan jaminan hari tua. Pertanyaan kan kembali lagi, ada nggak Pak minimal atau maksimal kepesertaan? Untuk pencairan jaminan hari tua ini tidak ada batas minimal kepesertaan. Berapapun lama yang bersangkutan bekerja, ketika tidak bekerja, 1 bulan setelah pelaporan nonaktif kepada kami, itu pencairan bisa dilakukan oleh si tenaga kerja. Berapapun saldo yang ada di tabungan yang bersangkutan. Nah, itu untuk jaminan hari tua. Yang terakhir ialah terkait dengan yang namanya jaminan pensiun. Jaminan pensiun ini konsepnya seperti jaminan pensiun yang didapatkan oleh rekan-rekan kita yang bekerja sebagai PNS. Ketika yang bersangkutan tidak lagi bekerja saat usia pensiun, insya Allah akan mendapatkan pensiunan. Nah, sekarang kita menanyakan, pensiunan seperti apa nanti yang didapatkan? Nah, di BPJS Tenagakerjaan itu ada 2 kriteria pensiun yang diterima oleh tenaga kerja. Yang pertama ialah pensiunan secara berkala. Yang kedua ialah pensiunan secara sekaligus. Bagaimana ketika tenaga kerja itu bisa mendapatkan manfaat berkala atau manfaat sekaligus? Untuk mendapatkan manfaat sekaligus, si tenaga kerja ini masa kepesertaan jaminan pensiun di BPJS Tenagakerjaannya kurang dari 15 tahun iuran atau kurang dari 180 bulan iuran. Contohnya saat yang bersangkutan didaftarkan itu usianya 50 tahun. Dari 50 tahun tersebut, kemudian usia pensiun sekarang negara itu 58. Nah, berarti kan asumsinya si tenaga kerja hanya mengikut sertakan jaminan pensiun 8 tahun. Nah, 8 tahun itulah nanti dikumpulkan jaminan pensiunnya dan dibayarkan secara sekaligus saat usia 58 tahun yang bersangkutan. Bagaimana ketika ingin mendapatkan manfaat berkala? Nah, manfaat berkala ini diterima oleh tenaga kerja ketika masa iur kepesertaannya itu minimal 15 tahun atau 180 bulan. Contohnya mungkin saat bekerja dan mengikut sertakan jaminan pensiun ini di usia 35 misalnya. 35 ditambah 15 tahun itu kan kurang lebih 50 tahun. Nah, berarti untuk masuk usia pensiun di 58 yang bersangkutan lebih dari 15 tahun iuran. Nanti yang bersangkutan akan mendapatkan manfaat berkala. Seperti apa manfaat berkala yang didapatkan oleh yang bersangkutan? Ketika yang bersangkutan masih sehat walafiat, tentu nanti yang bersangkutan mendapatkan secara bulanan. Bulanan diberikan, ketika yang bersangkutan meninggal dunia, nanti jatuh kepada ahli waris, janda atau dudanya. Nanti janda atau dudanya meninggal dunia, menikah lagi, itu nanti jatuh kepada si anak. Si anak yang seperti apa? Si anak yang belum berusia 23 tahun, itu kepada si adiknya lagi. Nah, jadi di kita itu manfaat pensiun itu bisa dirasakan sampai 2 orang anak. Nah, pertanyaannya bagaimana Pak? Ketika misalnya nih, saya masih sendiri, belum ada anak, belum beristri, bersuami, bagaimana? Nanti bisa jatuh kepada orang tua ketika orang tuanya masih ada. Nah, jadi manfaat pensiun ini bisa dirasakan secara terus-menerus. Pembayaran pensiunnya seperti apa? Nah, BPJS Tenagakerjaan
itu sesuai dengan regulasinya ada yang namanya manfaat minimal pembayaran atau manfaat maksimal pembayaran. Seperti apa? Nah, contohnya setelah dihitung-hitung formula by system hanya memperoleh 200.000 per bulan misalnya. Nah, BPJS Tenagakerjaan akan membayarkan secara minimal pembayaran, yaitu untuk tahun sekarang sebesar 363.000 per bulannya. Walaupun hanya hitungan-hitungan sistemnya mendapatkan 200.000, kita harus membayarkan pembayaran minimum yaitu 363.000. Nah, setiap tahunnya itu nanti manfaat ini akan berubah sesuai dengan kondisi yang ada, baik itu dari inflasi, oleh berapa lama masa iurnya, berapa lama rata-rata pelaporan upah dan lain-lain. Itu nanti secara sistem dan secara tabel ada nantinya. Nah, dari keempat program ini, BPJS Ketenagakerjaan dari 2 program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian itu sifatnya asuransi murni. Asuransi murni itu seperti apa? Ketika yang bersangkutan tidak mengalami risiko, tentu pembayaran yang dirasakan ialah tenaga kerja yang mengalami risikonya. Nah, namun untuk 2 program yang lainnya, manfaat jaminan pensiun dan jaminan hari tua itu sifatnya tabungan. Tabungan yang bisa diambil kepada si tenaga kerja yang mengalami risiko-risiko tersebut. Baik itu yang bersangkutan tidak lagi bekerja, bisa menerima manfaat, ataupun ketika usia pensiun. Perbedaannya di mana nih Pak antara jaminan pensiun dan jaminan hari tua? Perbedaannya ialah yang pertama dari yang bersangkutan bisa mengambil. Untuk jaminan hari tua bisa diambil kapanpun, yang penting yang bersangkutan tidak lagi bekerja, cukup masa tunggu 1 bulan. Untuk jaminan pensiun hanya bisa diambil ketika yang bersangkutan masuki usia pensiun, kan manfaat pensiun. Ataupun ketika misalnya yang bersangkutan meninggal dunia, tentu seluruh jaminan hari tua dan jaminan pensiun akan dirasakan oleh ahli waris. Nah, dari keempat program tersebut, berapa sih Pak iuran yang harus kita bayarkan? Nah, untuk skema iuran di BPJS Tenagakerjaan, untuk 4 program yang diikuti, itu pembayarannya kurang lebih 167 ribuan. Di mana jika pelaporannya di 1.810 sekian. Nah, ini total dari pembayaran. Nah, di sini bisa Bapak dan Ibu melihat skemanya seperti apa. Jaminan kematian, jaminan hari tua itu porsinya paling kecil dari pembayaran iuran. Dari kurang lebih 167.000 yang dibayarkan ke BPJS Tenagakerjaan, tabungan yang ada di BPJS Tenagakerjaan itu kurang lebih 160.000 kurang dikit. Nah, tabungan bayangkan itu, jaminan hari tua saja ditabungkan setiap bulan 103.000. Untuk jaminan pensiunnya kurang lebih sekitar 54 ribuan kurang lebih. Nah, dari total ini nanti kita bisa akumulasikan secara manual. Ketika kita ikut kepesertaan 2 tahun, berarti kurang lebih untuk jaminan hari tua 24 bulan dikali 103.000 sekian. Dan hebatnya lagi, di BPJS Tenagakerjaan tidak ada yang namanya biaya administrasi atau potongan terkait dengan proses di BPJS Tenagakerjaan. Malahan di kita itu ada yang namanya biaya pengembangan. Jadi seluruh dana pengembangan ini kita kembalikan lagi ke tenaga kerja. Dalam bentuknya dari bentuk hasil pengembangan dan dari bentuk sifatnya manfaat yang diberikan secara maksimal. Nah, kurang lebih seperti itu dari program BPJS Tenagakerjaan bisa kita simpulkan. Yang pertama ialah jaminan kecelakaan kerja. Sifatnya itu perlindungan ketika dari yang bersangkutan keluar pintu pagar rumah menuju lokasi pekerjaan, selama di lokasi pekerjaan dan kembali lagi ke rumah, seluruh biaya proses pengobatan dan perawatan dikarenakan risiko tersebut ditanggung oleh BPJS Tenagakerjaan. Yang kedua ialah jaminan kematian. Meninggal dunia di luar hubungan pekerjaan, santunan pasti sebesar 42 juta rupiah. Begitu juga dengan jaminan hari tua, sifatnya tabungan. Tabungan yang akan dibayarkan kepada si tenaga kerja atau dikembalikan lagi ke tenaga kerja tanpa ada potongan administrasi dan potongan lain-lainnya.
dan tanpa menunggu masa kerja. Nah, yang terakhir ialah jaminan pensiun, yaitu pembayaran pensiunan diberikan kepada tenaga kerja, baik itu bersifat secara berkala ataupun sekaligus sesuai dengan masa kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti kita kembalikan lagi kepada moderator Pak Bahari. Jika ada pertanyaan, mangga nanti kita bisa diskusikan. Saya tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yunus Holis Ahmad atas penjelasannya yang sangat padat dan jelas. Untuk masuk ke sesi berikutnya, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Di sini sudah ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah, berapakah potongan untuk karyawan yang didaftarkan dengan penghasilan di bawah UMK, dan berapakah potongan bagi karyawan yang didaftarkan dengan UMK, Pak Holis? Itu yang pertama. Yang kedua, bila seorang karyawan ini mengalami kecelakaan, terus mengalami koma, apakah dapat dibiayai juga dari BPJS Ketenagakerjaan dan mendapatkan penghasilan 100%? Itu pertanyaan yang kedua. Mungkin sambil menunggu teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa dijawab dulu untuk pertanyaan pertama dan kedua, Pak Holis, silakan. Siap, terima kasih banyak Pak Bahari. Yang pertama terkait dengan berapa persentase mungkin Pak ya, yang dibayarkan oleh si tenaga kerja berarti Pak ya, si tenaga Betul. kerja terkait dengan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan. Nah, terkait dengan berapa potongan atau berapa biaya yang dikeluarkan oleh tenaga kerja dari keempat program BPJS Ketenagakerjaan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun, untuk potongan tenaga kerja hanya ada di 2 program. Yang pertama ialah program jaminan hari tua, dan yang kedua ialah jaminan pensiun. Berapa potongannya? Jaminan hari tua ini ada sharing pembiayaan antara tenaga kerja dan usaha. Untuk si tenaga kerja hanya dipotong 2% dari pelaporan upahnya. Begitu juga dengan jaminan pensiun. Jaminan pensiun itu hanya dipotong 1%. Nah, dari 3 total program atau 4 program keseluruhan dengan asumsi persentasinya itu 9,24%, tenaga kerja hanya dipotong 3% dari iuran yang dilaporkan kepada kami. 6,24%-nya itu menjadi tanggung jawab dari pengusaha atau si pemberi kerja. Terkait dengan pelaporannya, itu kita kembalikan lagi kepada perusahaan. Dilaporkan UMK atau dilaporkan minimal di UMP. Nah, itu bisa nanti sesuai dengan pelaporan ke BPJS Ketenagakerjaan. Kurang lebih seperti itu dianya, Pak. Oke, berarti mungkin kalau misalnya 3% dari UMP atau misalnya karyawan kita didaftarkan menggunakan upah minimum, berarti dikali 3 kurang persen, lebih itu 55.000 Pak. Betul, 55 54 ribuan ribuan ya. sekian, betul. Karena asumsinya seperti itu, 6,24% oleh si perusahaan atau pemberi kerja, 3% oleh si tenaga kerja itu sendiri. Apakah nantinya itu dimintakan, kan terkadang ada beberapa perusahaan misalnya Pak ya, ada yang menanggung keseluruhan, itu juga tidak masalah. Cuman ketika untuk dipotong pun secara regulasi memang seperti itu. Nah, itu nanti kita kembalikan lagi kepada perusahaan atau si pemberi kerja gitu Pak. Nah, namun tetap si tenaga kerja tetap mendapatkan maksimal total dari keseluruhan. Misalnya yang didapat hitungan 3% hanya 54 ribuan. Nah, tenaga kerja tidak segitu yang diterima. Untuk jaminan hari tua, jika kita asumsikan saja 2%, itu kan palingan sekitar 30 ribuan kurang lebih lah mungkin Pak ya. Nah, sedangkan di jaminan hari tua ini, si tenaga kerja dengan asumsi gaji 1,8 itu mendapatkan 103 ribuan. Nah, 3,7 yang dibayarkan oleh si perusahaan atau pemberi kerja tetap akan masuk sebagai tabungan si tenaga kerja dianya. Jadi
Dengan program BPJS Tenagakerjaan ini, pemerintah juga mengharapkan tenaga kerja itu loyal bekerja di perusahaan tersebut sehingga bisa meningkatkan juga terkait dengan apakah itu kinerja perusahaan atau mungkin pendapatan perusahaan dari sharing pembiayaan tersebut. Gitu. Kita masuk ke pertanyaan kedua Oke. mungkin Pak. Kalau yang untuk pertanyaan yang kedua, Siap. Untuk pertanyaan bila kedua, si karyawan ini mengalami betul, kecelakaan dan koma dan Pak ya. mengalami koma, Hmm. iya. Nah, Apakah bisa dibiayai juga ke tenaga kerjaan? untuk si tenaga kerja mengalami risiko kecelakaan dikarenakan pekerjaan, kemudian tiba-tiba bersangkutan koma. Nah, itu tetap akan di-cover oleh BPJS Tenagakerjaan hingga yang bersangkutan dikeluarkan statusnya oleh dokter, Pak. Contohnya, misalnya sudah bertahun-tahun nih, misal sudah 2 tahun mengalami proses koma misalnya. Kemudian dokter mengeluarkan rekomendasi bahwasanya bersangkutan cacat total tetap atau bagaimana, atau misalnya meninggal dunia dan lain-lain, itu baru putus pengobatan perawatan BPJS. Ketika belum ada itu, BPJS Tenagakerjaan tetap akan melakukan pengcoveran, Pak. Hingga yang bersangkutan dinyatakan 3 itu. Sembuh, cacat, atau meninggal dunia. Nah, itu tetap di-cover oleh BPJS Tenagakerjaan. Begitu juga dengan sementara tidak mampu bekerjanya, atau mungkin dalam tanda kutip gaji. BPJS Tenagakerjaan juga akan tetap menghitung penghasilan yang hilang dari proses pengobatan perawatan itu. Begitu. Nah, sesuai dengan tabelnya tadi, 6 bulan pertama dibayarkan 100%. Ketika dimasuk ke 7 bulan dan seterusnya itu dibayarkan 100% lagi. Di bulan ke-13 hingga nanti keluar penetapan dari dokter sembuh, cacat atau meninggal, itu 50% dari pelaporan upah. Kita asumsikan saja nih pelaporan upahnya di 1,8 misalnya. Ketika di bulan ke-13 dan seterusnya berarti setengah dari 1,8. Dari bulan pertama hingga bulan ke-12 itu 100% dari 1,8 yang diterima oleh tenaga kerja. Mekanisme pembayaran seperti apa? Mekanisme pembayaran itu biasanya si perusahaan yang melakukan pengklaiman ke BPJS Tenagakerjaan, apakah nanti perusahaan dulu yang membayarkan gaji setelah itu di cover atau direimburskan ke BPJS Tenagakerjaan atau sebaliknya nantinya. Yang penting tetap akan mendapatkan seluruh biaya pengobatan dan perawatan dan yang namanya sementara tidak mampu bekerja. Oke. Ini masuk lagi pertanyaan nih Pak. Siap Pak. Holis nih. Yang berikutnya adalah pertanyaan yang ketiga, persentase pemotongan itu dari Japok atau take home pay. Nah, kan yang sudah kita laporkan itu ada beberapa karyawan yang dirata-ratakan itu penghasilannya di bawah UMK nih, Pak. Betul, jadi betul. Bagaimana nih kira-kira? Nah, untuk terkait dengan pelaporan, sepenuhnya itu BPJS Ketenagakerjaan mengembalikan, seperti yang kita diskusikan di awal tempo hari, Pak, mengembalikan ke perusahaan terkait dengan pelaporan upah di BPJS Ketenagakerjaan. Di BPJS Ketenagakerjaan itu sekarang ini ada 2 mekanisme pelaporan upah. Jika memang tenaga kerja itu pelaporan upahnya atau upah yang diterima baik itu take home pay atau gaji pokoknya, cuman secara regulasi upah yang dilaporkan itu ialah keseluruhan dari gaji pokok plus tunjangan tetap. Nah, namun kita kembalikan lagi ke perusahaan pelaporannya seperti apa. Karena nanti berhubungan dengan manfaat yang akan diterima oleh tenaga kerja. Manfaatnya seperti apa? Yang seperti tadi. Ada jaminan hari tua yang berbentuk tabungan, ada jaminan pensiun yang berbentuk tabungan juga, dan ada yang namanya 48 dikali upah yang dilaporkan terkait dengan risiko ketika meninggal dunia gitu. Oke. Jadi untuk pertanyaan yang ketiganya itu tergantung dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan ya Pak, Betul, Pak. pengalinya upahnya. Betul. Kalau misalnya
kan rata-rata nih masih ada beberapa karyawan misalnya gajinya masih di bawah UMK, kita laporkan Betul. menggunakan UMP upah gitu. ya UMP Betul. provinsi di angka 1.800.000. Betul. Manfaatnya akan berbeda ya Pak Berbeda. dengan yang UMK, pengalinya UMK Betul sekali. atau pendapatannya UMK. Jadi gitu Betul. teman-teman. Jadi kalau misalnya perbedaannya tergantung yang dilaporkannya. Betul. Tapi dari sisi perusahaan juga kita melihat bahwa kan kasihan juga ya kalau misalnya si karyawan ini mohon maaf misalnya belum UMK baru mendekati UMK terus kita masukkan ke UMK kan kasihan juga nanti potongannya besar juga ya Pak ya. Betul, Jadi betul. kita Yang masukkan di penting UMK. di BPJS Kerjaan perubahan upah itu sangat dimungkinkan. Misalnya sekarang didaftarkan 1,8 mungkin Pak ya. Nanti bulan depan alhamdulillah misalnya sudah UMK semua, maka nanti tinggal dirubah pelaporannya. Nah, jadi fluktuatif dari upah itu sangat memungkinkan di BPJS Ketenagakerjaan. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman? Silahkan di chat atau misalnya bisa melambaikan tangan atau di wave, silahkan. Ini ada pertanyaan berikutnya yang keempat nih Pak Holis. Iya Pak. Izin bertanya, jika sudah memiliki BPJS Ketenagakerjaan dengan kurun waktu 10 tahun sudah tidak aktif, apa bisa diaktifkan lagi saat ini di tempat bekerja atau BPJS Ketenagakerjaan yang lama harus dicairkan dan dibuat baru, Pak? Siap. Terkait dengan ketika tenaga kerja dulunya mungkin pernah bekerja Pak ya, dulunya pernah bekerja kemudian sudah mempunyai kartu BPJS Ketenagakerjaan dengan syarat belum dicairkan, itu di kita BPJS Ketenagakerjaan ada 2 mekanisme. Yang pertama, ketika yang bersangkutan belum bekerja atau belum didaftarkan, silahkan untuk melakukan pencairan dahulu, itu bisa. Yang kedua, jikapun yang bersangkutan belum melakukan pencairan, BPJS Ketenagakerjaan bisa mendaftarkan sesuai dengan kartu yang lama. Contohnya, mungkin kartu yang lama ada saldo misalnya tabungan 10 juta misalnya nih. Nah, ketika masuk di Rumah Sakit Harapan Keluarga, nanti saldo tersebut akan langsung otomatis menambah langsung, Pak, sesuai dengan bulan keikutsertaan di Harapan Keluarga. Jadi ada 2 mekanisme, bisa digabungkan saldo tersebut atau nanti dicairkan dengan asumsi belum terdaftar di proses pendaftaran sekarang. Jika sudah terdaftar, nanti otomatis saldo itu digabungkan sesuai dengan kartu yang lama nantinya. Karena kan di kita BPJS Ketenagakerjaan untuk awal ketika belum didaftarkan atau belum melampirkan kartu lama, pasti akan muncul kartu baru. Karena kita mengasumsikan yang teman-teman tenaga kerja belum mempunyai kartu. Nanti ke depannya juga akan otomatis tergabung secara sistem. Karena kita menginduk sesuai dengan nomor induk kependudukan. Gitu Pak. Berarti kalau misalnya kasusnya ada teman-teman yang lupa nomornya, terus ternyata udah didaftarkan baru, ternyata ketemu lagi nomornya, bisa dikomunikasikan ya Pak ya? Bisa dikomunikasikan, bisa nanti kita proses penggabungan Pak, nanti kita gabungkan saldonya. Siap. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak Holis, ternyata alhamdulillah banyak respon dari teman-teman nih. Ini misalkan masih bekerja nih Pak Holis, tapi ingin mencairkan nih BPJS Ketenagakerjaan, apakah bisa atau tidak Pak Holis? Untuk proses pencairan di BPJS Ketenagakerjaan, khusus bagi teman-teman pekerja yang belum nonaktif atau masih dikatakan peserta aktif lah nih, masih bekerja. Betul. Di kita BPJS Ketenagakerjaan itu ada 2 mekanisme pencairan yang bisa dilakukan Pak. Yang pertama ialah pencairan 10%, yang ketiga ialah pencairan 30%. Namun, untuk pencairan 10% dan 30% ini ada batas minimal kepesertaan. Teman-teman tenaga kerja harus aktif kepesertaan itu minimal 10 tahun, Pak. Baru bisa melakukan pencairan 10% atau 30%. 10% untuk apa? Biasanya 10% ini yang namanya pencairan untuk persiapan masa hari tua. Untuk yang 30% itu biasanya dikategorikan sebagai untuk biaya perumahan biasanya. Untuk 30%. Namun nih kita garis bawahi. Kalau kita asumsikan upah kita itu atau saldo yang ada itu 100 juta misalnya nih Pak. Kita sudah 10 tahun bekerja, saldo kita 100 juta. Berarti kan kita bisa ngambil 10% nih. 10% dari 100 juta kan 10 juta lah kurang lebih Pak ya. Nah, namun untuk pencairan di akhir kesisanya itu ada
langsung yang namanya potongan pajak progresif oleh Kementerian Keuangan, Pak. Dihitung dari Rp0. Nah, itu yang kita di BPJS Kerjaan tetap mensosialisasikan ini, namun menganjurkan atau menyarankan kepada tenaga kerja untuk tidak melakukan pencairan ini. Karena kan memang kalau kita melihat dari segi besarannya dikategorikan besar pasti besar. Namun kan potongan ke depannya juga akan besar. Dan itu potongan pajak langsung oleh negara, Pak, bukan dari BPJS Kerjaan. Kalau untuk saldo biasanya itu kan pajak baru dihitung jika tenaga kerja itu lebih dari 50 juta baru dikenakan pajak. Kalau di bawah 50 juta nggak ada pajak. Nah, untuk yang sudah pernah melakukan pencairan 10% atau 30%, itu pajaknya dari Rp0 lah istilahnya di kita, Pak. Sudah dikenakan pajak progresif Langsung oleh Kementerian dikenakan pajak Keuangan. progresif ya. Betul. Nah, itu sih kita tidak menyarankan kepada tenaga kerja. Namun kan jika memang ingin dicairkan, memang ada mekanismenya seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan berikutnya nih, Pak Holis. Izin bertanya, apa BPJS Ketenagakerjaan bisa dipakai keluarga seperti anak atau istri, misal istri melahirkan atau anak sakit? Siap. Nah, ini pertanyaannya sangat bagus nih, Pak. Sangat bagus. Nah, Iya, jadi BPJS Ketenagakerjaan secara namanya saja itu untuk tenaga kerja. Nah, yang didaftarkannya hanya si tenaga kerja yang mendapatkan perlindungan hanya tenaga kerja. Berbeda dengan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan itu dilindungi satu kartu keluarga dan pembayarannya pun satu kartu keluarga. Di kita BPJS Kerjaan hanya yang dilindungi itu tenaga kerja yang bekerja saja. Kecuali misalnya anak dan istri juga bekerja di tempat lain atau pekerja mandiri juga bisa didaftarkan di BPJS Kerjaan. Dan sifatnya BPJS Kerjaan ini kepesertanya tidak seumur hidup. Peserta BPJS Kerjaan hanya seumur yang bersangkutan bekerja. Berbeda dengan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan saat pertama mendaftar, sakit tidak sakit sampai kita meninggal harus membayar. BPJS Kerjaan tidak. Ketika kita masih bekerja, perlindungannya ada, tentu pembayaran jalan. Ketika kita tidak bekerja, itu nanti perlindungannya terputus dan pembayarannya pun terputus. Nanti akan kembali dilindungi dan pembayaran ketika sudah bekerja kembali di tempat yang lain. Gitu. Nah, yang berikutnya nih, Pak Holis. Misalnya si karyawan ini sudah pensiun nih, Pak Holis. Dan apakah si iuran dari perusahaan itu tetap berjalan ataukah terhenti secara otomatis? Dan apakah si karyawan ini kalau sudah pensiun ingin meneruskan BPJS Ketenagakerjaannya, apakah bisa atau berubah statusnya menjadi pribadi gitu? Oh gitu. Misalnya seperti BPJS Kesehatan. Siap, Pak. Nah, untuk jaminan pensiun, khususnya nih tahun sekarang aja. Tahun sekarang itu kan usia pensiun 58 tahun. Nah, bisa saja si tenaga kerja itu usia 60 masih dinyatakan dibutuhkan oleh perusahaan misalnya, Pak ya. Nah, si tenaga kerja dari 4 program ini otomatis nanti khusus jaminan pensiunnya terhenti, Pak. Khusus. Nah, kan kita ada 3 program, kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan jaminan pensiun. Ketika sudah masuki usia pensiun, kita kasuskan saja di tahun sekarang 58, nanti untuk jaminan pensiunnya itu tidak ditagihkan lagi, namun 3 programnya tetap, Pak. Nah, jadi otomatis dianya, otomatis mengikuti usia nantinya. Jadi selama bekerja yang bersangkutan tetap bisa terlindungi. Nah, ketika misalnya bersangkutan memang sudah pensiun dan tidak lagi bekerja, tenaga kerja yang ingin melanjutkan pekerjaannya secara mandiri, itu di BPJS Kerjaan ada yang namanya program bukan penerima upah. Namun bukan penerima upah ini khusus untuk rekan-rekan kita pekerja mandiri. Kebetulan untuk jaminan pensiunnya tidak ada. Nah, hanya ada 3 program yang bisa diikuti. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Dan untuk tahun sekarang ini maksimal usia di 65 tahun. Di bawah 65 tahun masih bisa ikut serta pekerjaan mandiri.
Contohnya nih mungkin rekan-rekan tenaga kerja yang ada di Harapan Keluarga, mungkin ada nih saudara-saudara yang pekerja mandiri juga bisa didaftarkan ke BPJS Tenagakerjaan. Apapun pekerjaannya, selama menghasilkan uang untuk dirinya sendiri, itu bisa didaftarkan ke BPJS Tenagakerjaan. Nanti terkait dengan iurannya menyesuaikan dengan program yang diikuti nantinya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jelas. Ini ada pertanyaan lagi nih, Pak Holis. Semakin banyak nih yang bertanya nih, Alhamdulillah Pak nih, Holis Pak. ya. Makin siang semakin ini nih. Betul. Untuk pertanyaan yang ini sih sudah terjawab barusan. Yang berikutnya juga bertambah. Oh, apakah si karyawan kalau misalnya karyawan tidak lagi bekerja tapi belum mencairkan saldo BPJS-nya nih Pak, akan bertambah atau saldonya akan tetap seperti di akhir pada saat sudah tidak bekerja? Siap. Nah, BPJS Tenagakerjaan seperti yang kita sampaikan tadi itu ada yang namanya hasil pengembangan. Hasil pengembangan dari saldo yang Bapak Ibu setorkan kepada kami. Ketika yang bersangkutan tidak lagi bekerja, kemudian yang bersangkutan tidak ingin mencairkan, itu nggak masalah adanya, Pak. Yang pertama, saldonya nggak akan hilang. Yang kedua, penambahan dari saldonya akan ada. Karena di sini kan masih ada tabungan yang tetap dikelola oleh BPJS Tenagakerjaan. Nah, jadi pengelolaan BPJS Tenagakerjaan itu kita ada dua. Yang pertama ialah dari segi iuran dan yang kedua ialah dari segi saldo. Nah, ketika kita masih aktif, itu dua-dua pengembangan ini masih dapat. Ketika kita tidak lagi aktif dan iurannya tidak lagi disetorkan, kita hanya mendapatkan saldo pengembangan dari saldo yang ada tanpa masuk iuran. Contohnya, kemarin itu di awal Januari 2022, ada tenaga kerja di Jakarta Sleepy, malahan ini yang mendapatkan si anak, Pak. Anaknya mendapatkan kartu orang tua yang dulunya masih Astek. Nah, dulu kan kita Astek, dari Astek ke Jam Sostek ke BPJS Tenagakerjaan. Si anak penasaran, ini kartunya masih ada tabungan apa enggak? Kebetulan si anak tahu histori dari BPJS Tenagakerjaan itu dulunya Astek. Dulu itu yang bersangkutan di kartu si bapak itu, dulu kan kita masih mengeluarkan print out saldo tahunan. Berbentuk kertas dulunya, Pak. Kalau sekarang kan kita bisa melihat dari JMO. Nah, nanti mungkin nih kita himbau sekarang ketika sudah nanti didaftarkan dan iuran dibayarkan, langsung saja teman-teman tenaga kerja mendownload aplikasi JMO untuk mengetahui berapa saldo yang ada. Kemudian yang bersangkutan si anak ini, padahal kan ini anak nih, bukan si yang bersangkutan. Yang bersangkutan sudah meninggal bapaknya. Kemudian datang ke kantor kita di cabang Selipi, ingin mencairkan. Ternyata bisa, Pak. Karena si saldo itu BPJS Ketenagakerjaan atau siapapun kecuali yang bersangkutan atau ahli waris yang bisa melakukan pencairan. Ketika tidak dicairkan oleh dua unsur tersebut, si saldonya nggak akan cair, Pak. Misalnya nih, saya sebagai karyawan BPJS Tenagakerjaan ingin nyairin nih saldo Bapak. Nggak akan bisa kitanya. Karena yang bisa melakukan pencairan hanya yang bersangkutan atau ahli waris. Makanya di kita BPJS Tenagakerjaan seperti itu mekanismenya. Jadi malahan kita menginformasikan kepada tenaga kerja ketika memang dalam tanda kutip belum membutuhkan, nggak usah diambil dulu lah jaminan hari tuanya. Nanti bisa diambil, malahan di kita sekarang itu melalui aplikasi JMO semuanya serba mudah. Tidak perlu datang ke kantor, cukup melakukan pengkinian data dan selfie, si dana langsung cair melalui aplikasi JMO tersebut. Oh, jadi kayak pinjaman online ya Pak ya, sangat mudah. Betul, Pak. Cuman kan kalau ini kan tidak membayarkan iuran, Pak, malah mendapatkan iuran. Gitu. Makanya di kita BPJS seperti itu mekanismenya. Jadi teman-teman tenaga kerja jangan takut. Kan terkadang ada isu nih, Pak, buruan ngambil jaminan hari tua. Nanti kalau misalnya sudah berapa tahun nggak akan bisa diambil, tidak. Berapapun lamanya si iuran ini ngendap di kita atau saldonya ngendap, selama belum ambil oleh yang bersangkutan atau ahli waris, saldonya masih akan tetap ada. Malahan bertambah dianya. Malah bertambah ya Pak. Jadi tidak akan berkurang dan tidak hilang, tapi akan tidak bertambah. Akan hilang, betul. Seperti itu.
Mungkin ada pertanyaan berikutnya dari PT Harapan Keluarga atau dari teman-teman Kanit atau dari karyawan yang lainnya. Mungkin sekedar informasi juga ya Pak Holis ya, insya Allah kalau misalnya ada yang kurang jelas juga bisa nonton dulu YouTube-nya ya, kalau nggak salah ya Pak Holis ya. Ada YouTube-nya. Biar Cuman bisa mencari kemarin informasi itu lebih. YouTube-nya terkait dengan khusus jaminan meninggal dunia itu belum terupdate Pak. Oke, Masih tapi 12 informasi yang juta lainnya mah kemarin. bisa. Oh Sama, iya. sama adanya. Karena kan kebetulan perubahan regulasi ini di akhir tahun kemarin terkait dengan manfaat 40 dari 12 juta meninggal dunia menjadi 42 juta. Kemudian ada penambahan dari beasiswa itu baru kemarin. Jadi kemarin saya konfirmasi kantor pusat terkait dengan media videonya itu lagi proses restrukturisasi terkait dengan videonya gitu. Perbaharuan Tapi video. kalau diakses masih tetap bisa diakses ya Masih YouTube-nya bisa ya Pak? tetap diakses Pak. Bisa. Masih Jadi tetap untuk bisa informasi diakses. yang lainnya masih bisa kita dapatkan Masih ya Pak. betul. Pak Holis ya. Insya Allah. Jadi bagi teman-teman yang belum jelas bisa nonton YouTube-nya. Kalau misalnya belum juga jelas bisa nanti bertanya ke saya. Mungkin Insya Allah. Kalau misalnya saya juga bingung, Insya Allah. Betul. Insya Allah Nanti saya dikumpulkan saja tanyakan ke pertanyaan. Pak. Nanti kita akan jawab. Gitu. Insya Allah nanti ya Pak. Ya. Dan insya Allah Pak Yunus, mungkin saya akan meminta waktu Bapak untuk sosialisasi setiap bulan nantinya karena Ya, Pak. ada beberapa pesertanya yang akan kita daftarkan di setiap bulan dan informasi juga buat teman-teman khususnya Kanit bahwa insya Allah Rumah Sakit Harapan Keluarga akan mendaftarkan seluruh karyawannya sampai 2023. Insya Allah sampai 2022 ini mungkin yang masa kerjanya sudah lebih dari 2 tahun insya Allah Pak akan kita daftarkan. Jadi totalnya mungkin lebih dari 80% karyawan akan kita daftarkan di 2022. Ya, Alhamdulillah. Ya, terima kasih juga PT Harapan Keluarga dan Direksi Rumah Sakit Harapan Keluarga. Mungkin karena memang, ini ada lagi Pak, ternyata satu lagi nih, ini dari senior kita. Bila karyawan kecelakaan di jalan raya, selain dapat santunan dari BPJS, apakah masih dapat santunan dari Jasa Marga juga? Karena kalau bikin SIM atau biaya pajak kendaraan, suka ada biaya asuransi juga, cenah Pak. Alhamdulillah. Nah, ini Pak, untuk pertanyaan terakhir, nanti saya akan berikan payung Pak. Karena ada pertanyaan pamungkas deh Pak. Please, betul. Memang rezeki nggak kemana ya. Nanti insya Allah nanti payungnya nanti akan kita berikan. Saat nanti saya kunjungan insya Allah Pak ya, nanti ketika setelah dibayarkan, nanti kan kita akan menyerahkan sertifikat dan kartu, nanti sembari saya akan bawakan payung untuk pertanyaan terakhir nih Pak. Nah, jadi memang benar nih Pak Bahari dan rekan-rekan sekalian, di BPJS Tenagakerjaan itu memang ada yang namanya sharing pembiayaan atau mungkin namanya ada irisan pengcoveran antara BPJS Tenagakerjaan dengan Jasara Harja. Seperti apa irisannya? Jasara Harja mungkin sama-sama kita ketahui dia hanya mengcover kecelakaan yang terjadi antara 2 kendaraan Pak. 2 kendaraan terjadi di jalan raya, Jasara Harja mengcover. Memang benar seperti yang Ibu sampaikan tadi, itu kan di SIM dan lain-lain kan kita memang ada membayar asuransi. Namun Jasara Harja hanya mengcover maksimal 20 juta rupiah untuk pengobatan dan perawatan. Nah, ketika misalnya si tenaga kerja ini sudah menjadi peserta di BPJS Tenagakerjaan, kemudian laka lantas nih 2 kendaraan. Kemudian yang bersangkutan diobati dan dirawat, ternyata butuh pengcoveran pengobatan 1 miliar misalnya. Jasara Harja hanya menanggung 20 juta Pak. Sisanya nanti BPJS Tenagakerjaan yang otomatis menanggung dari rumah sakit. Jadi terkait dengan pembiayaan ini rumah sakit yang proses oleh rumah sakit dan BPJS Tenagakerjaan dan Jasara Harja. Teman-teman pekerja cukup menjalani proses pengobatan dan perawatan. Bagaimana ketika teman-teman tenaga kerja kecelakaan tunggal? Nah, Jasara Harja nggak akan nanggung deh ya Pak. Kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal seperti apa? Rata-rata kalau nggak terjatuh, kalau nggak gara-gara masuk lubang misalnya Pak ya pakai motor. Itu langsung 100% ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi sharingnya seperti itu. Karena di BPJS Tenagakerjaan ini, insya Allah biaya pengobatan dan perawatannya bisa dikategorikan unlimited. Berapapun biayanya, selama itu memang risiko kecelakaan kerja akan ditanggung hingga dinyatakan sembuh.
Kasus terbaru kemarin di Surabaya itu ojek online terjatuh lagi bawa penumpang, si penumpang kan di cover oleh si ojek. Nah, si drivernya ini alhamdulillah sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hingga bulan kemarin itu membutuhkan biaya 1,5 miliar dengan iuran hanya 16.800, Pak. 16.800 iuran yang bersangkutan mengalami risiko kecelakaan kerja yang mengakibatkan butuh biaya 1,5 miliar dan kadarulahnya belum sembuh hingga sekarang, itu tetap di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Karena jasara harja nggak nanggung dianya, karena dia kecelakaan tunggal. Iya. Gitu. Alhamdulillah masih bisa dibantu ya Pak. Betul, karena di kita seperti itu. Ketika misalnya pun langsung ke BPJS Ketenagakerjaan juga nggak masalah dianya, Pak. Karena si yang bersangkutan sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Terima kasih Pak Holis. Yap, sama-sama Pak. Mungkin nanti mohon diingatkan saya Pak untuk membawa payung. Pertanyaan Pak tadi. Boleh Pak, nanti saya ingatkan kembali. Siap, insya Allah Pak, insya Allah. Alhamdulillah acara hari ini berjalan dengan lancar. Sebelum kami tutup, izinkan saya berterima kasih kepada PT Harapan Keluarga, kepada Rumah Sakit Harapan Keluarga, BPJS Ketenagakerjaan, karyawan Rumah Sakit Harapan Keluarga, dan teman-teman sekalian yang mewakili. Dan tidak lupa kepada para panitia yang sudah membantu terlaksananya acara hari ini. Mungkin jika tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup aja, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Holis. Terima kasih banyak Pak, semoga sehat selalu Pak. Amin, amin ya Allah. Amin. Izin live ya Pak, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, rekan-rekan, itu yang bisa kita sampaikan dari unit SDM dan Diklat. Insya Allah sosialisasi ini akan kita adakan setiap bulan, insya Allah. Dan pesertanya akan berubah, tapi untuk teman-teman yang ingin mencari informasi nanti akan kita share, insya Allah silakan bisa mengikuti sosialisasi ini setiap bulannya. Akhir kata saya tutup, terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di program SDM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi, terima kasih Ya, Pak pamit Hamzah. ya. Ya, pamit ya. Assalamualaikum. Pamit insya Allah. Salam ya buat teman-teman ya. Waalaikumsalam. Merinding lihat background-nya Umi. Ya, ini saya masih di Masjidil Haram, tak berdiri biar. Ya. Sebutin nama kita ya Umi ya. Insya Allah ya, insya Allah Merinding, nanti Umi, semua itu. bisa ke sini, insya Allah. Insya Allah Amin, semua amin. bisa ke sini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan teman-teman bisa leave. Kang Jaya bisa ditutup saja. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum.